Nampol abis, SBY not for sale, Ruhut tak ada yang mau beli. Penulis jujur bingung dengan Partai Demokrat yang semakin hari semakin autis. Mereka yang bikin isu kudeta sendiri, mereka yang ribut sendiri. Mereka yang bertanya pada Jokowi, mereka pula yang menjawab kalau Jokowi tidak tahu menahu kudeta Partai Demokrat. Masyarakat pun sebenarnya tidak terlalu peduli. Penulis lihat kebanyakan di media sosial juga hanya menyindir SBY dan keluarganya beserta kegagalan partainya. Tidak ada yang peduli dengan kudeta di Partai Demokrat, selain dari orang-orang Demokrat dan buzzernya itu sendiri. Selain tidak ada yang peduli, isu kudeta Partai Demokrat juga tidak berpengaruh apa-apa terhadap dunia politik tanah air. Elektabilitas Agus tidak naik, popularitas mandek, SBY masih dikenal dengan Raja Prihatin serta Raja Curhat, dan tentunya Candi Hambalang masih merupakan bangun legend yang ada di Indonesia. Semuanya tidak ada yang berubah. Mungkin karena hal tersebut, SBY sampai turun tangan dan kembali mengeluarkan kata-kata yang berpotensi jadi legend seperti kata Prihatin. Berikut ucapan SBY dikutip kompas.com. Bagi orang luar yang punya ambisi untuk berebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan, kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu 24 Februari 2021. Orang luar yang dimaksud jelas Muldoko. Sebenarnya Muldoko juga tidak terlalu peduli dan dia lebih sibuk bekerja dan menikahkan anaknya. Tapi karena namanya terus disebut akhirnya risih juga. Hal ini bisa dimaklumi, ibaratnya kita terus-menerus diperdengarkan hal yang tidak penting bagi kita. Jelas kita akan meminta untuk orang yang berbicara hal tersebut untuk berhenti mengucapkannya. Muldoko akhirnya membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai. Jawaban Muldoko ini jelas benar, karena untuk mengadakan konferensi luar biasa partai, maka harus ada persetujuan Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Sedangkan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat adalah SBY sendiri. Jadi bagaimana mau kudeta tapi harus izin dulu kepada anak yang mau dikudeta? Masa SBY kudeta anak sendiri? Kan lucu gitu loh jadinya, geli aku. Sebagai info, SBY menduduki 3 jabatan di Demokrat, sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sedangkan AHY adalah Ketua Demokrat. Jadi bagaimana mau kudeta kalau semua jabatan penting sudah dipegang oleh Cikeas? Maka ucapan not for sale yang dikeluarkan dari mulut SBY sebenarnya hanya menegaskan saja bahwa Demokrat itu adalah partai keluarga. Selain menegaskan, ucapan tersebut juga membuktikan bahwa isu kudeta Partai Demokrat adalah isu yang dibuat-buat karena hampir mustahil terjadi. Sebenarnya ya tidak masalah dengan ucapan tersebut, cuma yang membingungkan adalah siapa yang mau beli? Ini ibarat cowok yang berkata kepada seorang cewek bahwa dirinya tidak mungkin mencintai wanita tersebut, padahal sang wanita tidak menginginkan cinta sang pria. Jangankan menginginkan cinta, melihat wajahnya saja sudah prihatin. Akhirnya lagi dan lagi, upaya Partai Demokrat untuk eksis dalam berpolitik tanah air dengan cara drama dan play victim hanya menjadi bahan guyonan dari seluruh pecinta politik tanah air. Kali ini guyonan datang dari Ruhut Sitompul yang dulunya sempat membesarkan Partai Demokrat. Dilansir detik.com, Ruhut berkata, jadi sekali lagi, orang-orang sekarang yang disebut-sebut itu karena mereka diajak, ya bukan mereka mau beli. Mereka tidak ada yang mau beli, tapi kader-kader yang sakit hati mungkin mereka patungan. Kan mereka dulu orang-orang lumayan itu, jadi nggak ada orang-orang luar yang membiayai itu, nggak ada, ucapnya. Yang perlu disebut adalah fakta sebenarnya, bahwa yang terjadi di Partai Demokrat adalah masalah internal. Cuma karena caper alias cari perhatian, SBY dan para buzzer Demokrat memaksa publik untuk mengikuti apa yang terjadi di Partai Demokrat, yang sebenarnya tidak penting-penting amat buat publik. Pandangan saya masalah partai ini tidak untuk dijual, bukan itu masalahnya. Kadang-kadang yang ada di dalam merasa ada tidak kepuasan mereka. Bukan mereka mau menjual partai, itu perlu saja bertegas sebagai senior lah ya. Orang yang cukup lama di Demokrat, bahkan memenangkan Demokrat, ya ucapnya. Dengan kata lain, SBY sampai bersuara karena ini menyangkut nama baik anaknya yang dianggap tidak becus ngurus partai. Untuk soal keluarga, penulis harus akui bahwa SBY tegas. Tapi untuk urusan negara, SBY cuma bisa prihatin. Begitulah kura-kura. Soal normalisasi, Anies terdesak anak buah bertindak tutupi aib.
Pada awal Februari lalu diberitakan bahwa Anies telah menghapus program normalisasi sungai dalam draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2017-2022. Yang mengungkap adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Justin Untayana. Menurut Justin, tidak ada penjelasan dari Anies mengapa normalisasi dihapus. Sementara itu, dari fraksi PDIP, Gembong Warsono menyebut bahwa PDIP menolak penghapusan normalisasi karena program itu merupakan prioritas dan nilai sebagai program terbaik dalam penanganan banjir. Berdasarkan penelusuran detik.com, dalam draft perubahan RPJMD tahun 2017 sampai 2022 tepatnya di halaman 9 sampai 105, program normalisasi sungai dihapus diganti dengan konsep naturalisasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah melalui pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi. Demikian detik.com mengutip draft perubahan RPJMD 2017-2022 pada tanggal 10 Februari 2021. Dikonfirmasi pada Wagub Riza Patria, Riza hanya menyatakan bahwa program RPJMD disusun untuk mengakomodir masukan dari semua pihak dan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Sejak awal berkuasa, Anies memang sudah menegaskan akan memakai cara naturalisasi ketimbang normalisasi. Berita-berita di tahun 2018 penuh dengan pernyataan Anies mengusung konsep naturalisasi dan menolak normalisasi. Bahkan pada berita tanggal 7 Februari 2018, Anies menyebut sudah memulai program drainase vertikal dan tidak akan membahas normalisasi. Lalu pada Oktober 2018 kembali Anies menegaskan penolakannya terhadap betonisasi atau normalisasi dan kembali menyebut naturalisasi. Bukan hanya Anies, anggota TGUPP-nya Muslim Muin pun menyebut normalisasi bukan solusi yang tepat dan dia melarang Anies menggunakan konsep normalisasi. Dijamin kalau kemarin dinormalisasi hancur Jakarta, 24 April kalau dinormalisasi hancur Jakarta, tuturnya dilansir cnnindonesia.com pada tanggal 4 Januari 2020. Dia pun mendukung konsep naturalisasi Anies. Yang penting bagaimana mengurangi muka air ini. Apa itu? Kita tangkap hujannya di sini, misalnya di sini. Kalau sudah enggak hujan, keluarin pelan-pelan ke selokan atau sungai. Ujar dia. Saya pun ngakak baca artikel ini. Jadi jelas sekali ya, ada penolakan dari Anies dan memang tidak ada kelanjutan normalisasi pada tahun 2018. Saya ingat sekali pernah menulis soal anggaran 2018 yang tidak menyentuh normalisasi, sehingga pihak Kementerian PUPR pun tidak bisa melanjutkannya. Oke, kita kembali lagi ke saat ini. Pasca ramai-ramai di media akibat terungkapnya penghapusan program normalisasi oleh Anies. Nyatanya, Jakarta masih dilanda banjir besar. Di bulan Februari ini sudah beberapa kali banjir, bahkan yang terakhir itu parah sekali hingga jalan tol pun terhambat. Ini bertepaan dengan berita penghapusan normalisasi oleh Anies. Blunder dong, Anies pun terdesak oleh pemberitaan itu. Berbeda dengan pernyataan pada detik.com di atas, besoknya tanggal 11 Februari 2021, Wagub Riza Patria malah menyatakan bahwa program normalisasi masih ada. Dia juga meminta pihak DPRD DKI untuk mengecek kembali sebelum memberikan pernyataan kepada publik. Wagub Riza bahkan memuji program normalisasi. Normalisasi merupakan program yang baik yang dicanangkan pemerintahan sebelumnya, didukung oleh pusat. Pak Anies, kami semua mengakomodir semua masukan, dukungan aspirasi masyarakat dan juga melanjutkan program pemimpin sebelumnya yang kita yakini dan rasakan baik, ujar Riza. Widih, tumben pihak Anies muji Ahok, Jokowi, dan gubernur sebelumnya. Percaya akan pujian ini setelah sebelumnya pada awal 2020, Anies di depan media membantah Menteri PUPR terkait normalisasi. Dalam arti tidak mau mengakui manfaat normalisasi buat penanganan banjir di Jakarta. Wagub Riza juga menyatakan bahwa program normalisasi masih dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia memaparkan tahun 2020 dukungan Pemprov DKI terkait pembebasan lahan mencapai 781 miliar rupiah. Lalu kemarin 23 Februari, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmadi Faizal juga menyatakan siap mendukung pemerintah pusat dalam pembebasan lahan terkait normalisasi. Dananya 1 triliun sudah disiapkan pada tahun 2021 ini. Sudah jalan tahun lalu, kita sudah melaksanakan. Datanya saya ini dulu ada 340 miliar rupiah yang sudah kita selesaikan di Ciliwung dan di Sunter, ujar Yusmada kepada cnnindonesia.com.
Oh iya, masa saya jadi kepo nih, karena tahun 2020 itu tidak terdengar dana ratusan miliar buat pembebasan lahan terkait normalisasi. Adanya tuntutan publik soal dana fee Formula E 560 miliar rupiah yang gak balik-balik. Membaca ada yang tahu soal 340 miliar ini? Kita kembali dulu ke tahun 2019. Pada November 2019 diberitakan suara.com bahwa terkait normalisasi Kali Ciliwung, ganti rugi 118 lahan di sana untuk tahun 2019 dibatalkan karena defisit APBD DKI Jakarta. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta saat itu, Juwaini Yusuf, menyatakan anggaran 2019 yang sudah diserap atau dipakai mencapai 350 miliar. Sedangkan untuk ganti rugi 118 lahan itu perlu 160 miliar rupiah. Tidak ada keterangan detail mengenai 350 miliar dana yang katanya sudah diserap itu. Pada Januari 2020, Junaini menargetkan pembebasan 118 lahan itu akan dieksekusi pada Maret sampai April 2020. Pada Desember 2020, Junaini menyatakan pembebasan lahan itu masih dalam proses, yakni proses akhir. Tinggal 18 bidang tanah terakhir yang perlu dibayar. Sedang anggarannya berasal dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional atau PNN dari pemerintah pusat. Sedangkan menurut catatan Kompas.com soal normalisasi, programnya mandek pada tahun 2017 sampai 2018 karena tidak ada pembebasan lahan. Pada 2019 penataan sungai dilanjutkan, namun yang ditata berkisar antara 1,2 km sampai 1,5 km per tahun, jauh lebih rendah dari rata-rata 3,2 km per tahun pada rentang tahun 2013 sampai 2017. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada laporan soal kegiatan normalisasi maupun pelebaran sungai. Ditata pun di tahun 2019 itu bukan berarti langsung jadi beton ya. Atau yang ditata tahun 2019 itu adalah apa yang dipamerkan Anies di akun Instagramnya pada September 2020 lalu. Yakni perkerasan beton untuk tempat nongkrong di kanal banjir barat segmen Sudirman Karet yang disebut Anies sebagai hasil naturalisasi. Makin ngawur lah ya. Lah terus dana ratusan miliar itu kemana? Emboh lah, kalau soal anggaran siapa yang bisa kita percaya? Kelihatan kan anak buah Anies jungkir balik berusaha menutupi kesalahan Anies. Anies yang termakan omongan sendiri, bahkan buat yang katanya normalisasi saja pakai dana utang dari pusat. Tapi anak buah sih yang ngomong, Anies mana mau merendahkan diri sendiri kan? Selalu dari kura-kura.